Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bertemu kembali pelajaran bahasa Indonesia, yaitu bab 5, literasi buku fiksi dan non fiksi. Ya, bagian pertama, bahasa Indonesia kelas 7. Kita mulai semester 2 ini dengan literasi buku fiksi dan non fiksi. Sebelumnya kita masuk dulu ke pengertian apa itu buku fiksi dan apa itu buku non fiksi. Buku fiksi adalah buku yang berisi cerita atau kejadian yang tidak sebenarnya dan biasanya berdasarkan khayalan atau juga fantasi. Dapat kita simpulkan bahwasanya buku fiksi ini adalah rekaan ceritanya dan khayalan. Sedangkan buku non fiksi adalah buku yang berisikan kejadian yang sebenarnya yang disampaikan menurut pendapat, opini, atau kajian penulis, atau bisa menulis penelitian. Jadi kesimpulannya adalah buku non fiksi adalah buku yang dibuat berdasarkan fakta atau kenyataan. Adapun ciri-cirinya, ciri buku fiksi tadi udah disebutkan, ceritanya rekaan atau imajinasi pengarang yang fiksi ya. Kebenarannya relatif, tidak mutlak, dan biasa menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan sebenarnya. Buku fiksi ini juga tidak memiliki sistematika yang baku ya. Umumnya karya fiksi menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Sedangkan ciri-ciri buku non fiksi memiliki ide ya, yang ditulis secara jelas, logis, dan sistematika, mengandung informasi yang sesuai dengan fakta, karena ini non fiksi ya, ada fakta, menyajikan temuan baru atau merupakan penyempurna dari temuan yang sudah ada, memuat motivasi, rancangan, dan pelaksanaannya penelitian yang tertuang jelas. Penulis menjadikan analisis data yang dipaparkan dalam tulisannya. Pemilihan kata dan gaya penulisan yang sangat baku, formal. Nah, ciri-ciri buku non fiksi tadi ya. Apa sih buku-buku non fiksi biasanya? Biasanya karya ilmiah ya, non fiksi, biografi ya, dan ide argumentasi biasanya ya. Dan ciri-ciri buku fiksi tadi udah saya Bapak sebutkan, apa aja bukunya, novel ya, cerpen, dan lain-lain. Unsur buku fiksi, bagian cover buku ya, yang buku fiksi bagian cover diperhatikan, rincian sub buku, judul subbab, rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita. Unsur buku non fiksi apa aja ya, bagian cover buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara penyajian isi buku, bahasa yang digunakan, dan sistematika. Jadi dalam fiksi terdapat tadi tokoh dan tema cerita ya. Sedangkan non fiksi yaitu cara penyajiannya ya, yang lebih diperhatikan. Nah, kalian kalau membaca buku fiksi ataupun non fiksi biasanya panjang-panjang, maka perlu diperhatikan sebelum membaca, ada baiknya kita menggunakan metode SQ 3R atau SQ 3R ya. Ini cara baca ini sebelum membaca disiapkan ini ya. Ini ditemukan oleh Francis P. Robinson pada tahun 1941 di Ohio University, Amerika Serikat. S-nya adalah survei, Q-nya question, R-nya read, R kedua decide and recycle, kemudian R ketiga review ya. Nah, S yang pertama survei, apa aja yang perlu diperhatikan dalam membaca. Di sini survei ini membaca layap atau scanning ya. Biasanya membaca melihat-lihat buku tersebut. Yang perlu diperhatikan daftar isi, bagian, bab, subbab, judul, subjudul,
keterangan gambar, keterangan peta, paragraf pembuka, paragraf penutup, kesimpulan. Jadi belum membaca pada intinya kalau survei. Kemudian question. Nah, dalam question artinya pertanyaan kan ya. Jadi ajukan pertanyaan yang berhubungan dengan buku tersebut, ya. Seperti apa maksud judulnya, berapa jumlah halaman, apakah dalam daftar isi terdapat informasi yang kamu butuhkan, ya. Ini dalam khusus dalam non fiksi ya. Kemudian apa yang sudah kamu ketahui tentang buku tersebut. Kemudian read. Nah, ketika membaca perlu diperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita siapkan sebelumnya sudah terjawab atau belum. Yang kedua, kurangi kecepatan ketika menemukan paragraf yang sulit, kalau perlu diulangi. Ketiga, coba berhenti pada setiap akhir bagian untuk membuat kesimpulan. Jadi ketika akhir bagian kamu bisa nggak menyimpulkan, ya. Kemudian keempat, untuk membantu membuat kesimpulan, ulangi kembali membaca judul, ya, baik itu judul tabel, judul gambar, kata atau kalimat yang sudah ditandai, atau kalimat-kalimat yang penting di situ biasanya bold, ya, tebal, ya, atau huruf miring, atau kamu udah menandai dengan stabilo atau garis bawah, ya. Ini untuk membuat kesimpulan. Kemudian recall atau recite. Artinya di sini kita bertanya kepada diri sendiri tentang apa yang sudah dibaca, ya. Ditanyakan kepada diri sendiri. Kadang orang membaca tapi tidak ingat, tidak konsen, ya. Maka perlu recall ini, ya. Tanyakan diri sendiri apa yang telah dibaca, kemudian buat catatan struktur dari apa yang dibaca untuk membuat secara visual. Gunakan teknik lainnya seperti mind mapping. Mind mapping kalian sudah tahu, ya. Peta pikiran, ya, mind mapping itu, ya. Kemudian review. Nah, bagian akhir dari pertemuan ini adalah di sini, review, ya. Sudah kita lakukan terakhir yaitu membaca kembali mind map, ya, yang telah kita buat. Dan perlu diperhatikan yang sudah kita identifikasi itu harus merupakan poin-poin penting. Kemudian coba tuliskan kembali kesimpulan hanya dari catatan tanpa melihat buku, ya. Ini berarti kamu berhasil, ya. Ketika membaca pertama kali, coba tanyakan apa yang disimpulkan dalam setiap subjudul, ya. Demikian pertemuan kali ini, singkat, ya, tapi kita akan lanjut pada pertemuan kedua minggu depan untuk menyelesaikan bab ini, yaitu apa tadi? Literasi buku fiksi dan non fiksi, ya. Demikian dari Bapak, semoga kalian bersemangat untuk belajar, dibuka-buka bukunya. Oke, nah kita akan bertemu kembali untuk menyelesaikan literasi buku fiksi dan non fiksi pada pertemuan bagian kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.